Ya, halo, perkenalkan aku Gisela, fashion stylist, alumni Esmod Fashion Design tahun 2011. Oh iya, lagi sibuk apa tadi Gisela? Sekarang sibuk sehari-hari lagi sibuk jadi fashion stylist untuk as a main job. ya untuk main job. Fashion stylist tuh emang ngapain sih? Yang dimaksud fashion stylist tuh apa sih emang? Sebenarnya fashion stylist sendiri luas ya, ada banyak pekerjaannya. Jadi mungkin yang paling itu ada pekerjaan fashion stylist untuk komersil, yaitu untuk iklan, untuk TVC, untuk billboard gitu, atau untuk fashion brand, ada juga stylist artis gitu. Masing-masing beda-beda sih gitu. Cuman mostly pekerjaannya adalah kita cari baju. Cari baju. Cari baju, ya. Dari semua yang tadi disebutin itu, yang paling banyak Gisela kerjakan apa? Misalkan apa lebih banyak iklan sih belakangan ini atau apa? Kerjaan aku macam-macam sih, kayak iklan ada, brand-brand yang sering langganan, terus untuk local brand sendiri juga ada sih. Kalau untuk local brand biasanya aku bajunya dari mereka, tapi aku kayak mix and match bajunya mereka. Terus video klip juga ada kadang-kadang. Video klip juga. Iya. Kalau misalnya maksudnya kalau untuk local brand kan ketahuan bajunya dari mereka gitu. Iya, Kalau iya. misalkan kayak video klip atau syuting iklan, itu bajunya dari siapa? Dari Gisela juga atau? Enggak sih, biasa kalau untuk video klip tergantung artisnya siapa ya, dan untuk temanya juga apa. Ada misalnya video klipnya temanya retro, berarti itu aku cari baju dari thrifting gitu. Kalau untuk sampai thriftingnya iya, Gisela juga? Iya. Kayak untuk iklan juga beda lagi, biasanya ya kalau iklan bajunya lebih basic ya, karena kan untuk di TV lebih mungkin nggak bisa dibilang terlalu stylish atau fashion gitu sih. Yang casual aja gitu. Iya. Terus kenapa kok memilihnya Gisela jadi fashion stylist? Sebenarnya kebetulan sih, dulu juga sehabis lulus Esmod aku juga sambil pegang brand sendiri. Cuman punya brand sendiri? Ada sih dulu gitu ya, tapi kayak sekarang lebih banyak kerjaan stylist sih, jadi dijalanin aja. Jadi awal mulanya tuh, jadi setelah dari Esmod aku tuh sempet sekolah juga di Jepang. Nah pas di Jepang tuh aku ngebantuin fashion stylist juga. Nah dari situ baru aku belajar tentang styling. Ya dari situ jalan sih sampai sekarang. Dulu di Jepang ngambil fashion juga, Ambil master. fashion juga. Jadi dari di Jepang belajar styling. Tapi kan maksudnya awalnya kan Gisela waktu di Esmod ngambilnya fashion design kan. Emang bener-bener nggak into ke sana, cuma bener-bener nggak kepikiran kayak gue ngedesain aja deh. Udah gue sampai stylist sekarang aja. masih ada sih cita-citanya untuk jadi desainer juga, cuman mungkin masih aku tunda dulu deh, soalnya karena kerjaan stylist yang sekarang juga lagi lancar tuh, jadi yang lancar dulu aja deh, nanti ngedesainnya buat nanti lagi. Terus yang bikin yakin banget untuk menjadi fashion stylist tuh apa sih? Maksudnya oke lah kalau sekarang mungkin as a main job kayak Gisela sendiri udah settle di sini, udah beberapa brand udah banyak yang approach ke Gisela. Cuma maksudnya kan untuk awal-awal apa sih maksudnya yang buat Gisela yakin nih oke nih fashion stylist bisa kok jadi future karir gue nggak harus kayak jadi fashion designer gitu. Sebenarnya jalanin aja yang di depan mata sih. Gitu. Ini juga fashion stylist bukan cita-cita aku dari zaman dulu sih, belajar fashion di Esmod gitu juga bukan cita-citanya jadi stylist gitu, cuman apa ya, emang kebetulan waktu di Jepang ketemunya mungkin ya orang-orang. Iya, mungkin waktu itu pertama kali ketemunya di situ, terus kayak apa ya, menurut aku orangnya bosenan sih. Mungkin kayak untuk desain juga aku udah ngerti ini, tapi kalau untuk stylist tuh challenge baru dulu. Jadi sekarang aku masih betah sih. Apa sih hal yang paling applicable dengan profesi Gisela yang sekarang? Jadi yang dulu dipelajarin nih sebegitu bergunanya nggak sih untuk yang Gisela jalanin sekarang? Berguna banget sih, karena sebenarnya sampai sekarang pun aku juga kadang-kadang untuk beberapa project ada yang bikin baju juga dari awal dengan desain aku sendiri, terus dipakai sama klien gitu. Terus jadi masih ngedesain juga? Masih. Terus yang
berguna banget tuh ya itu sih cara cara thinking untuk research gimana. Terus nentuin warna, color range itu juga penting sih sampai sekarang. Basic-basicnya sih tetap kepake ya? Tetap sih kepake, sama aja kayak fashion design. Dari semua klien yang udah Gisela handle nih, menurut Gisela yang kayak style paling unik tuh menurut Gisela yang mana sih? Atau kayak menurut Gisela, wah ini sih achievement terbesar gue nih nge-handle dia gitu. Jadi ada satu brand, aku juga udah jalan setahun gitu sama dia, namanya SVH, itu brand Bandung sebenarnya. Terus di situ tuh awal-awal ya cuman nge-stylingin aja sih photoshoot. Kesini-sini tuh apa ya, jadi aku sama ownernya, bosnya gitu lebih udah saling percaya gitu, jadi dia juga sekarang lebih ngepercayain aku untuk bikin konsep, bikin visual director untuk brandnya, untuk brand-brandnya dia sih. Jadi kayak kemarin aku ada kesempatan sampai bikin itu juga sih, fashion film. Itu ide aku semua, produksian juga dari teman-teman aku, semua untuk brandnya dia sih. Benang merahnya satu, uniqueness and bold. Itu emang signature style-nya Gisela atau gimana? Jadi aku dari dulu tuh sebenarnya emang interest-nya sama apa yang lagi happening di jalan aja gitu sih. Jadi kayak makanya setiap project aku tuh lebih ke street, bukan kucur-kucur yang pakai gaun-gaun gitu. Aku kurang jago sih sejujurnya untuk yang kayak gitu. Tapi kayak untuk baju casual tapi di twist gitu, itu ciri khasnya aja sih dari stylingan. Nah, ngebikin supaya si baju-baju yang biasa ini jadi lebih stand out, itu bisa diceritain nggak sih proses awal mulai dari concepting sampai implementation-nya? Pertama tuh ya research sih. Aku banyak lihat fashion show juga masih banyak lihat kayak, karena tren dan baju yang dijual di pasaran juga kan nggak jauh dari situ. Terus setelah research itu juga aku lihat orangnya, dia suka comfortable-nya pakai baju apa biasanya. Lalu mungkin nentuin color juga, kayak penting kayak misalnya kita punya latarnya warna hitam, nggak mungkin bajunya kalau pakai hitam lagi nggak stand out gitu kan. Jadi dari semua aspek itu sih nge-styling. Sampai kayak orangnya comfortable-nya pakai baju apa, itu juga dipikirin Iya juga. sih, soalnya menurut aku poin dari styling tuh yang paling penting adalah pede dulu. Percuma kalau misalnya modelnya nggak pede, pakai baju ini, model ini, terus kita paksain, ya pasti kelihatannya juga nggak comfortable sih. Apa kalau misalkan nih ada brand kayak minta, gue mau dong si orang ini di stylingin kayak gini, tapi si orangnya merasa nggak nyaman sama apa yang di request sama brand itu, atau kebalikannya gitu, si brand ini si orang ini merasa nyaman pakai baju A tapi si brandnya nggak mau. Nah itu terus nemuin titiknya tuh gimana biar dua-duanya mau gitu? Itu profesionalisme aja sih kan. Yang di hire berarti sama brand kan. Ya kalau sebagai model sih sebenarnya mereka tuh kayak kanvas kosong aja. Harusnya gitu. sih mau aja gitu. Iya, mestinya sih iya gitu. Cuman kalau misalnya emang kayak gitu, biasa masalah tuh ada yang sepatu mereka nggak mau pakai lah, atau nggak baju terbuka gitu aja sih. Obstacle atau tantangan yang paling sering Gisel temuin tuh apa sih? Paling banyak tuh kalau ngerjain komersil, iklan. Karena biasa mepet-mepet. Terus kalau dapet talentnya sekampung, pusing. Banyak banget paling sih. Paling banyak berapa sih? Wah. Kayak bisa sekali iklan gitu. Aku pernah ngerjain kampanye Uniqlo. Dalam itu proyeknya semingguan, tapi nge-styling 50 orang. 50 orang? Iya. Berarti satu-satu? Satu-satu. Terus mereka biasa kalau klien kayak iklan gitu kan lewat agensi juga, lewat apa, jadi emang lama approval apa-apanya. Sebenarnya aku bisa mengerjakan cepat, tapi nunggu approvalnya lama, jadi ya mau nggak mau sampai tutup gitu. Kadang-kadang tokonya nggak boleh aku tutup kalau belum nemu baju yang cocok gitu. Oh, ketika Gisela misalkan mendapatkan project atau pekerjaan, gue akan men-styling orang ini. Yang pertama kali banget Gisela perhatiin tuh apa sih?
Sebenarnya yang penting tuh kita sendirinya dulu harus tahu mau ngapain gitu. Soalnya kalau kita sendiri nggak yakin mau ngapain, klien juga nggak bisa percaya. Model yang kita pakein baju juga merasanya, kok aku dipakein baju norak gitu kan. Jadi mungkin dari kitanya dulu harus tahu mau apa, lalu kita juga bisa sesuaikan gitu. Sesuaikan sih, cari. Ya aku setiap project tuh pasti harus bikin mood board juga gitu. Ya di mood board tuh biasanya ada moodnya mau dibawa ke apa, brandnya, lalu ada contoh pose-pose juga biar nanti photoshootnya lancar, kayak ada direction untuk make up, hair juga. Soalnya dari satu produksian tuh kadang-kadang banyak aja banyak faktor-faktor yang bikin lambat kan. Jadi kayak kita sebagai fashion stylist juga harus udah ready sih, kayak dari misalnya modelnya kurang bisa pose gitu ya, kita harus bisa ngedirect juga. Kadang-kadang ngedirect fotografernya juga, dari lampunya juga kadang-kadang aku juga mengerti sih, kayak misalnya untuk foto beauty lebih bagus dengan lampu yang seperti ini gitu, kayak warna baju ini lebih bagus dengan lampu seperti itu. Ya intinya semua sih, kadang-kadang aku juga jadi asisten fotografer. Mungkin sebagai stylist yang baik lebih baik seperti itu, karena kadang-kadang ada aja model tidak datang atau MUA tidak datang. Ya itu produksian harus tetap jalan juga sih, mau nggak mau. Jadi harus bisa multitasking kali ya. Ada tips-tips bagaimana sih styling yang baik? Apakah harus menyesuaikan bentuk badan? Gimana tuh kira-kira? Bisa aja itu penting sih, karena kadang-kadang kita harus mendekin celana juga. Harus menyesuaikan baju, misalnya baju yang ada ukurannya L tapi modelnya ukurannya S gitu ya, itu harus kita bisa benerin. Terus harus aware juga sama apa yang lagi tren. Kita juga ya open mind aja sih. Pesan-pesan atau motivasi buat teman-teman yang ingin berkarir seperti Gisela as a fashion stylist? Satu, harus sabar, soalnya buat aku sampai sekarang juga prosesnya panjang dan lama sih. Terus kita juga harus rajinnya tuh nggak boleh berhenti research saja sih, karena sebagai fashion stylist kan kita harus tahu tren yang paling baru gitu ya, jadi untuk bisa dimasukin ke dalam kerjaan kita gitu. Untuk bikin sesuatu yang baru juga harus cari banyak temen, nggak usah dari orang-orang fashion juga, kita bisa cari inspirasi dari mana aja sih. Gitu. Oke Gisel, jadi katalog yang Gisela pegang itu katalog dari lulusan tahun 2020 SMOD jurusan Fashion Design and Creation yang baru lulus. Jadi kita minta Gisel pilih, kira-kira menurut Gisel koleksi yang menarik nih yang mana? Oke. Yang ini. Ya, jadi Gisel kenapa pilihnya Dinda Putrianto? Kayak zaman sekarang jarang ya ada lingerie designer, terus produk-produk lingerie lokal pun masih jarang. Aku suka cara dia mempresentasikan brandnya, cara dia dari desainnya pun unik, jadi aku pilih dia. Oke. Ya udah, makasih Gisela. Dadah, bye-bye. Sukses. Get more insight about fashion, business, and lifestyle at SMOD Expert Talk.